Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas ya? Nah, ya Hmm, Ustaz. iya. Kita mulai. Mana FIFA sama ini? Gak ada ya? Hmm. Ustaz, antum bisa open, Ustaz? Ibu bisa bantu buka. Tuan rumahnya nggak ada nih. Ada yang bisa bantu buka? Karena ini kelas tambahan, jadi yang buka mahasiswa ya. Untuk ngejar SKS. Jadi tuan rumahnya kalian. Ada yang bisa bantu buka? Oh iya. Ini aja nih. Melisa juga ngejar SKS kan, Melisa? Melisa ada orang ya? Melisa ada orang ya? Takut open mic. Melisa ngajar SKS nggak? Melisa lulus tahun ini kan? Ada yang bisa bantu buka? Karena tuan rumahnya belum masuk deh kayaknya. Biar kelasnya bisa dimulai. Dari mahasiswa ada yang bisa bantu buka? Ini ada Naila nih. Naila bukan sih yang ini. Naila, suaranya ada. Naila ada suaranya. Suaranya jelas kan ya? Iya Ustadz hadir. Ah, jelas ya suaranya. Naila silakan dibuka kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja. Ini udah dibuka.
Naila ini udah dibuka ya? Naila nggak ada suaranya. Iya, Ustaz. Ya, kasih tahu lah teman-teman materinya. Pak, gitu ya. Bukan gitu. Hari ini tentang metodologi penelitian. Iya, terus Lalu lalu ditangkap. eh maksudnya gimana saat ini? Ya, dibuka kelasnya sama seperti moderator ngebuka kelas dan menutup kelas. Tadi kan udah Bismillah, terus ngasih tahu bahwasannya hari ini mata kuliahnya untuk kejar SKS di metodologi. Penelitian. Oke, terus apa selanjutnya? Nggak pernah buka kelas ya? Belum. Oke, nggak apa-apa belajar. Jadi setelah memperkenalkan siapa dosen pengampunya, siapa dosennya? Sedang bersama Ustaz Oki Muhammad Oki Hafidahullah Ta'ala. Terus apa lagi? Sudah ada. Dipersilakan atau ini biasanya moderator itu sebenarnya nggak harus pakai silakan persilakan ya, tapi untuk memberikan ruang bicaranya nggak harus pakai kata dipersilakan, nggak harus, tapi memberikan ruang untuk berbicara atau membawa diskusi kelasnya. Hmm, Apa? dan karena kelasnya sudah dimulai, waktu dan tempat, saya persilahkan ke Ustadz Oki. Ya, bagus banget ya, waktu dan tempat boleh, karena sebenarnya sama dosen itu nggak harus kayak antara guru dan murid ya, kayak maksudnya di pesantren gitu, maksudnya kalau dia kelas eh, akademik itu dia dengan bahasa-bahasa intelektual atau bahasa akademik namanya. Jadi misal eh, pembicara ya saudara kayak gitu, pakai nama saudara, nggak harus pakai dosen, nggak mau pakai nama ustadz nggak apa-apa, karena dia eh, tipe kelasnya itu bukan kelas satu arah kayak di sekolah, tapi dia kelasnya adalah diskusi akademis kayak gitu. Jadi di kelas ini yang biasa digunakan itu ya kalau ngampus itu, nah itu bahasanya ya. Jadi kalau ngampus itu bukan kayak kita sekolah SMA, tapi ngampus itu adalah
kita itu menggali pembelajaran atau materi dengan bersama-sama, yaitu ya dosennya sebagai pemandu diskusi yang di situ diperbolehkan untuk saling bertukar atau beraktif permasalahan yang diangkat seperti itu. Jadi jangan pasif kalau gitu ya. Dia harus kelas itu dibilang berhasil dan teman-teman itu dinyatakan sebagai mahasiswa kalau itu mampu menciptakan suasana diskursus atau diskusi yang benar-benar memberikan pandangan yang luas. Jadi teman-teman itu wajib bersuara, menyatakan setuju dan tidak setuju, menyatakan pandangan yang berbeda, perspektif yang berbeda. Nah, itu kelasnya berhasil. Tapi kalau dia tidak terjadinya diskusi, maka kelas kuliahnya yang juga harus ditunaikan termasuk ya, tapi ya syukron ya Naila. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Malam ini kita kelas apa? Apa materi kita pada malam hari ini? Metodologi tentang penelitian. Iya, kelas kita pada malam hari ini adalah tentang metodologi penelitian. Nah, kita kemarin di pertemuan pertama ingat nggak apa yang kita bahas? Ada yang masih ingat? Ada yang bisa memaparkan ulang apa sih yang kita bahas pada pekan kemarin? Ada yang bisa? Nggak harus sama persis. Nggak harus sama persis ya. Ada yang bisa menjelaskan apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Nailah, apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Tentang menyusun rangka apa yang akan kita teliti, apa yang akan kita tulis menjadi bahan jurnal. Iya. Dan diantaranya juga kita mengenal atau membahas juga definisi dari metodologi dan penelitian. Kalau ditanya apa itu metodologi, apa jawabnya? Iya, setas hal, syukron. Membahas tentang apa itu metode penelitian. Iya. Kalau ditanya apa itu metode, siapa yang bisa jawab? Naila lagi. Apa itu metode Naila? Ane lupa. Ane kemarin kan memberikan definisi sendiri ya mengenai metode ya. Ada yang cross checknya nggak di Google? Ada yang mau berdiskusi mengenai metodologi definisinya yang sudah Ane berikan perspektifnya. Apa yang Ane bilang mengenai metodologi pada pertemuan kemarin? Siapa yang masih ingat? Nggak ada yang ingat?
Apakah metode itu menyelesaikan sesuatu doang atau ada yang lain? Metode adalah cara peneliti dalam mengolah suatu ide atau data. Gimana cara membuat sebuah konsep penelitian? Bagus. Metode adalah cara peneliti dalam mengolah suatu ide. Dalam mengolah suatu ide. Gimana cara dia ngolahnya? Naila, gimana cara ngolahnya? Ane tekan kemarin memberikan deskripsi mengenai metode adalah cara kerja dengan terstruktur dan sesuai sistem. Ini hasil dari Ana memahami mengenai metode yang telah Ana baca atau Ana pelajari. Atau saya pelajari ya. Apakah kalian setuju dengan deskripsi yang barusan saya berikan? Bahwasanya metode itu adalah cara kerja untuk menyelesaikan satu pekerjaan dengan terstruktur dan sistematis. Apakah kalian sepakat setuju dengan apa yang saya berikan definisinya barusan atau kalian ingin memberikan pandangan yang berbeda? Ada yang ingin memberikan pandangan berbeda? Mana suaranya? Ustadz Jibril, ma ra'yukum? Tentang metodologi penelitian. Oh, antum baru masuk ya. Anda memberikan definisi mengenai metode, bahkan sebelumnya itu adalah eh, cara kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan terstruktur dan sistematis. Itu yang disebut metode. Dan Ane kemarin minta juga kalau bisa teman-teman itu cek di Google ya tentang definisi saya tadi dan apa pandangan Google ya, apa pandangan ChatGPT AI mengenai definisi yang saya berikan barusan. Dan apakah kalian sepakat dengan definisi yang barusan saya berikan atau kalian punya pandangan yang lain? Gimana Ustaz Jibril? Sepakat nggak antum? Open mic aja Ustaz. Ustaz Jibrilnya ada? Gimana pandangannya? Ustadz Hamzah, Ustadz Faisal. Oke.
Ini banyak nih asatidzah yang laki-laki ya. Ustaz Ali, Ustaz Muhammad Nur Abdillah. Antum dari awal sudah masuk. Ustaz Rezandi. Apakah kalian sepakat ya? Ustaz Rizky Anugrah. Siapa lagi nih? Yang laki-laki. Apakah kalian sepakat dengan definisi tadi atau kalian punya definisi lain mengenai Insya Allah kalau saya sepakat Ustaz, metode? sepakat dengan definisi antum yang sudah dijelaskan tadi. Apa? Insya Allah saya sepakat dengan definisi yang sudah antum jelaskan tadi. Sudah Kenapa? cukup menggambarkan Ustaz. Dari mana antum tahu itu menggambarkan? Dari penjelasan antum tadi Ustaz. Coba berikan contoh yang aneh jelaskan tadi. Ya dengan perspektif antum ya, nggak harus sesuai buku dan lain-lain. Yang penting itu sesuai dengan perspektif antum. Bisa berikan contoh? Yang lain bisa bantu. Mana nih laki-lakinya? Masa aneh tanya sama Ahwat? Kalau gitu karena nggak ada suara, aneh tanya sama Ahwat dah. Aneh panggil satu-satu ya. Ada Maria. Bisa jawab? Ummu Latifah, Syukria, Hanifah, Roshida, Primadia, Samharira, Naila, Kia, Khairunisa, Galbi, akhwat kan ya? Apa cewek apa cowok? Ini agak rancu nih, Galbi. Galbi kan ya namanya? Cowok Ikhwan Ustaz. apa akhwat? Ikhwan Ustaz. Apa? Wah, Afwan. Ikhwan. Afwan Ustazi. Agak Coba agak nah, Ana tafadhol. coba tadi tentang metodologi ya Ustaz ya. Iya. Eh, cara kerja yang matang yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memberikan hasil penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya lumayan lah usahanya. Masya Allah. Korib minasawab. Tapi ya nggak apa-apa. Karena kalau dia metodologi, harusnya dia tidak terikat atau terbatas dalam penelitian doang ya. Metode itu banyak kalau dia berdiri sendiri. Apa namanya? Penggunaan atau makna dari metode itu dia bersifat universal. Kecuali dia dipadukan ya kayak tadi metode penelitian kayak gitu ya. Baru kita masuk ke dalam perspektif metode jika digunakan dalam penelitian itu seperti apa maksudnya. Syukron Ustazi. Afwan Ustaz. Yang lain? Oke. Metode itu kalau kita gunakan dalam ilmu penelitian, tapi kita belum menjawab atau belum membahas terlalu jauh ya masalah penelitian. Menurut teman-teman, apa sih penelitian itu? Ada yang bisa bantu definisikan apa itu penelitian? Ada yang bisa bantu? Dan kalian nih udah kuliah ya, udah termasuk mahasiswa. Menurut kalian
apa sih yang disebut penelitian, atau ya bahkan orang-orang itu sering berbicara yang namanya ilmiah, kajian ilmiah kayak gitu ya. Nah, apa itu? Maksudnya apa yang disebut penelitian atau kajian ilmiah kayak tadi? Apa Anda sih coba itu? jawab itu boleh ya, Ustaz? Boleh, silakan. Penelitian tadi Ustaz ya adalah sebuah Iya. objek yang akan ditelusuri. Eh, Ulang, Ustaz. Apa? adalah Jadi itu sebuah objek Ustaz, sebuah objek yang akan ditelusuri. Gitu. oke, Itu Ustaz. bagus. Terus ada lagi? Mengidentifikasi suatu fenomena, Ustaz. Mengidentifikasi suatu fenomena. Itu disebut penelitian. Cukup baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Apa nih Ustaz Jibril? Proses mencari jawaban atau suatu pertanyaan atau masalah dengan cara terencana. Mumtaz. Barakallahu fiik. Proses mencari jawaban. Itu yang disebut penelitian. Kemarin tuh pernah aneh kan memberikan satu contoh ya mengenai cara penelitian itu seperti apa. Ingat nggak contoh yang aneh berikan kemarin? Soal kayak guru yang berantem sama murid kayak gitu ya. Gimana dia akhirnya menjadi penelitian. Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat? Kegiatan penyelidikan, pengumpulan, data, pengolahan, dan analisis. Ini yang disebut eh, apa namanya? Yang disebut pengumpulan datanya. Jadi dalam penelitian itu maka ada perspektif pengumpulan datanya, cara mengumpulkan datanya. Maka contohnya menggunakan triangulasi tadi. Contohnya ini pengolahan, dia reduksi, jadi mereduksi datanya kayak gitu kan. Kemudian dia menganalisis datanya. Kalau dia penelitiannya berbasis analisa. Ini yang harus penting ya dipahami oleh teman-teman juga. Beda antara analisa dan analisis. Tapi sebenarnya sama saja ya. Sama-sama dia itu mengidentifikasikan, menganalisakan. Tapi kalau dia dalam kajian kuantitatif ya atau kualitatif, dia menggunakan jadi memiliki makna yang berbeda. Contohnya misal kalau dia kajian teoritis ya, menggunakan metode kualitatif ya, maka dia kajian ini dia menggunakan analisis ya, karena dia tidak menggunakan data lapangan. Tapi kalau dia menggunakan eh, anggota panca indera ya, melihat fenomena secara langsung ya, merasakan fenomenanya, berbicara dengan objek dan subjeknya kayak gitu, maka dia kajiannya dengan kata analisa, karena dia menganalisa, melihat kejadian wakilnya kayak gitu, seperti itu. Nah, penelitian itu gampangnya kalau aneh mendefinisikan dari semua yang telah aneh pelajari, penelitian itu adalah proses apa namanya, aneh cari kosakatanya dulu ya.
eh, eh, proses aneh cari katanya, proses, jangan pengidentifikasian, jangan, tapi apa bahasa enaknya ya? Proses pembuktian bagusnya ya. Jadi di penelitian itu adalah proses pembuktian mengenai satu kejadian atau satu fenomena untuk diungkapkan, untuk mengungkap eh, apa namanya, kebenarannya. Nah, itu yang disebut penelitian. Jadi untuk mengungkap kebenaran. Jadi penelitian itu adalah proses apa namanya, pembuktian ya terhadap satu kejadian atau fenomena ya, yang disebut fenomena itu sering menggunakan kata fenomena. Fenomena itu maksudnya kejadian ya, satu satu keadaan ya, yang dia itu ingin dibuktikan kebenarannya, apakah eh, yang tersebar di masyarakat itu tuh benar. Nah, maka ketika ingin membuktikan hal itu, maka butuh penelitian seperti itu ya. Jadi eh, yang dimaksud penelitian itu adalah apakah eh, semua yang mengungkapkan kebenaran atau mencari tahu kebenaran disebut penelitian. Enggak juga, karena dia ada beberapa kaidah utama. Contohnya misal dia itu novelty, harus misalnya eh, apa namanya, eh, selain keterbaharuan itu, ini bahasa akademisnya aneh lupa nih, biasa sering digunakan juga. Syaratnya itu adalah dapat dibuktikan ya. Aneh lupa nih di ujung lidah ininya, dengan anggota panca indera ya, penglihatan, pendengaran ya, sesuatu yang ada kayak gitu, sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera manusia. Panca indera kita kan ada 5 tapi berkembang ya jadi 7 ya, ada panca indera 6 bahkan sampai 9 karena berkembangnya eh, neuroscience ya. Maka panca indera yang dulunya kita belajar di SD itu ada 5 ya, itu berkembang yang akhirnya menjadi 9. Seingat aneh kalau dia di neuroscience, termasuk itu panca indera yang kalau nggak salah apa ya, eh si aneh lupa ininya, panca indera tambahannya apa, ada yang tahu nggak panca indera tambahan selain 5 panca indera yang kita pelajari ketika SD? Si aneh lupa deh. Panca indera Herlambang, panca indera menurut neuroscience. Ntar ya, ada Google dulu. Nah, ini dia sensorik. Iya. Jadi ada tambahan ya, yang dia itu ada berapa nih? Ini lupa ininya. Oh, 30, banyak banget 30. Ini mengarang dia 30. Buset. Jumlah. Saya aneh nggak percaya, nggak mungkin 30. Lah iya 30 ya. Banyak banget.
5. Apakah ada 5 atau 7? Berarti indera ke-6 udah kalah dong ini. Ada 7 ya, 30 ini mah. Manusia ternyata punya 30 panca indera. Ya Allah, banyak banget. Iya, ini berkembang jadi 7 ya. Salah satunya jadi 7. Kalau nggak salah ada 9-nya juga. Itu menurut ya perkembangan ilmu neuroscience. Ada 21, 33. Adalah pusing mikirin panca indera. Iya, seperti itu kurang lebih. Nah, jadi penelitian itu disebut penelitian itu sesuatu yang ada, bukan sesuatu yang masih di dalam konsep, di dalam pikiran orang. Misal, bagus ya kalau kita bisa membuat seperti ini misal. Tapi dia itu tidak pernah ada fenomenanya, tidak pernah ada kasusnya, masih berupa proof of concept, maka ini yang tidak masuk ke dalam penelitian ilmiah ya, atau secara kajian ilmiahnya, atau yang kita kenal kajian ilmiah kayak gitu. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena kenapa? Yang namanya proof of concept itu bukan buktikan, tapi dia itu harus diterapkan dulu. Jadi dibangun sistemnya, dibangun manajemennya, dibangun sistemnya, modelnya, karena dia menggunakan proof of concept. Beda dengan kalau dia sesuatu itu yang sudah terjadi, yang di mana-mana seperti kayak akhirnya kita kenal yang namanya teori apel itu siapa? Apel jatuh, Newton ya. Kemudian teori Einstein, Charles Darwin. atau Tesla ya. Dan banyak sekali teori-teori yang kita kenal, black hole oleh Stephen Hawking gitu kan. Nah itu sebenarnya memang sesuatu itu sudah terjadi, tapi belum memiliki definisi yang bisa menggambarkan kejadian itu tuh apa. Maka para ilmuwan meneliti untuk memberikan apa definisinya. Makanya ketika apel jatuh, maka teori Einstein itu ini ya, relativitas ya. Teori Einstein itu relativitas, relatif. Nah kalau teori apel jatuh, apa namanya, kecepatan massa ya, gravitasi dan kecepatan massa itu karena dia ada fenomena dulu kayak gitu tuh, ada dulu fenomenanya, bukan sesuatu yang masih berupa konsep ide, tapi dia melihat apel jatuh kok iso, maka dicari tahu sebenarnya ini apa namanya kayak gitu ya. Nah, setelah diteliti melalui dengan metodologi atau metode ya, penelitian yang diakui ya, penelitian ilmiah, akhirnya diketemukanlah ternyata ini diberi nama ini seperti itu. Baru akhirnya kita kenal yang namanya teori. Nah, contohnya juga yang digunakan oleh Einstein, teori relativitas. Islam banyak sekali ya teori-teori yang digunakan, karena ternyata memang keilmiahan modern ini itu berkonsep atau untuk mengklaim ini agak sulit karena memang nggak ada satupun yang bisa membuktikan. Tapi Islam itu kita tuh udah kenal lebih dulu metodologi ilmiah yang digunakan oleh para ulama sanad, ulama hadis dalam menjaga rantai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran.
untuk menjaga Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, maka umat Islam diberikan satu kaidah yang sangat ilmiah, ya, yang mampu diteliti, yang disebut yang disebut yang disebut sanad. Nah, itu diteliti bagaimana. Jadi sanad itu basisnya penelitian. Nah, seperti Imam Bukhari yang diuji siapa, harus terbukti dia itu benar-benar ketemu. Nah, itu tuh maksudnya tuh. Nah, nantinya yang akan masuk misalnya ternyata ketika hadis itu dia tidak mengenal, masuk ke dalam khilatu apa namanya? Illatu khafi misal kayak gitu ya. Kecacatan yang tersembunyi yang hanya Imam Bukhari yang bisa, dan beberapa ulama saja seperti apa namanya, Amirul Mukminin di dalam hadis Abdurrahman, aneh lupa, Abdurrahman aneh lupa ininya ujungnya. Ya, beliau seorang Amirul Mukminin yang mengetahui ya eh, kecacatan-kecacatan khafi yang memang nggak semua orang tahu. Salah satunya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, itu kan basisnya penelitian. Nah, itu loh ide dari penelitian atau maksud dari penelitian itu seperti itu ya. Jadi bukan sesuatu yang mengawang. Sehingga kalau kita ingin berbicara, apakah kita sudah ilmiah? Ya, jawabannya tunggu dulu, relatif gitu ya. Ternyata walaupun kita menggembor-gemborkan tentang kajian ilmiah, banyak sekali kita itu tidak menggunakan ilmiah karena mampu berdialog secara intelektual. Karena yang disebut ilmiah itu adalah adanya dialog dulu, diuji dulu teorinya. Teori tanpa ujinya atau itu namanya klaim. Mau gimana pun dia gagal. Walaupun ini adalah metode para salaf. Iya, ini benar, para salaf menggunakan itu, tapi Anda mengklaim Anda menggunakan cara yang sama. Para salaf itu mereka diuji. Imam Bukhari datang ke Khurasan, diuji dulu 100 hadis. Kayak gitu ya. Imam Muslim sebelum dia menulis apa namanya Sahih Muslimnya itu diuji dulu oleh para ulama di Khurasan. Kayak gitu. Mereka telah menyelesaikan debat intelektual. Imam Syafi'i sebelum menjadi Imam Syafi'i, yang belum menjadi beliau makomnya sebagai imam madhab, beliau berdebat dengan muridnya Imam Abu Hanifah. Kayak gitu. Ada debat intelektual, walaupun debat Imam Syafi'i sama muridnya Imam Abu Hanifah itu para ulama memberikan catatan kaki Imam Syafi'i terlalu keras misal diantaranya dan lain-lain lah. Tapi Imam Syafi'i itu sebelum beliau diangkat atau levelnya ya dikenal sebagai imamul madhab, beliau berdebat, tapi debat intelektual kayak gitu, diuji dulu keilmuannya kayak gitu. Itulah metode para salaf, bukan debat kusir, debat intelektual ya. Imam Bukhari hadisnya dibalik-balik. Nah, kita nggak ada hari ini, nggak ada yang seperti ini. Kita bahkan kita tidak mampu memberikan panggung kepada publik, memberikan contoh kepada publik ya, mana sih debat yang disebut debat intelektual itu bukan debat kusir. Kita nggak ada satupun yang bisa nyontohin. Kita selalu memasukkan semua kategori debat ke dalam debat kusir. Jadi siapa yang bisa memberikan contoh yang mana debat intelektual? Ya akhirnya ya tempat itu kosong diambil oleh orang-orang jahil. Debat di Facebook, debat di media sosial, debat di mana? Debat tuh di sini, di ruang publik, di kelas,
Berdebatlah, mana dalil kalian, mana ide dan gagasan kalian. Ayo kita uji di sini. Kayak gitu. Supaya apa? Iya, ini kita tahu celah. Oh, ternyata ketika kita tahu satu hal tapi kita tidak menyempurnakan kaidahnya dengan benar, kita masih kurang kayak gitu. Maka eh, tidak layak kita mengklaim kita di atas metode para salaf, sedangkan kita tidak menguji keyakinan kita. Imam Ahmad itu diuji dulu untuk menyebut Al-Quran adalah makhluk, yang aslinya beliau dikenal Nasir Sunnah. Ya itu tadi ada ujiannya semua kayak gitu. Pasti ada ujiannya untuk membuktikan apakah benar-benar di atas sesuai dengan metode tadi. Klaim nggak boleh. Klaim itu tidak boleh. Nah, untuk menghindari klaim adanya penelitian. Paham ya? Kenapa? Klaim itu yang biasa kita kenal yang namanya opini, persepsi, atau yang lebih parahnya lagi adalah hoax. Itu klaim. Semuanya itu basisnya adalah klaim semata. Berarti seseorang bisa dikatakan dia berbohong. Di mana bohong itu termasuk dosa besar. Ketika dia mengatakan dia di atas metode para salaf, tapi dia tidak pernah menempuh jalan-jalannya para salaf. Bohong dia berarti. Jadi bohong dalam keadaan dia tidak tahu kalau dia itu sedang berbohong, tidak sadar, seakan-akan dia jujur dengan dirinya sendiri, padahal dia sedang membohongi dirinya sendiri kayak gitu. Kenapa? Nggak pernah diuji. Kalau kita itu benar-benar di atas para salaf, uji kayak gitu. Mana nih yang bisa saya cari ujiannya, bahwasanya untuk membuktikan saya di atas metode para salaf dalam beragama. Harus seperti itu untuk membuktikan apakah kita ada kelemahan, ada kekurangan, bukan hidup lempeng-lempeng aja. Maka itu klaim yang bisa mengacu pada hoax. Seperti itulah penelitian itu. Kalau mau kita jelaskan dalam perspektif yang kita bahas dari sisi agama tadi. Karena Islam yang pertama kali memang mencetuskan, menurut aneh ya, karena nggak bisa dibuktikan. Rata-rata aneh cari jurnalnya untuk membuktikan bahwasanya itu hanya rata-rata itu ucapan pembesar, apa sih bahasa, tokoh yang memang mengatakan metodologi modern atau penelitian modern ini banyak apa namanya, banyak bukan mengambil tapi banyak terinspirasi dari metode ilmiah yang telah Islam terapkan selama berabad-abad kayak gitu. Paham nggak mengenai apa itu penelitian? Apa itu penelitian? Paham? Dan apa itu metode? Paham? Ada yang masih belum paham sebelum kita masuk lagi ke materi yang lebih jauh mengenai metodologi penelitian? Ada pertanyaan? Ada nggak satu orang pun yang hari ini pernah nih terfikirkan, apakah iya nih saya ini sudah berada dengan bagaimana para salaf itu beragama sesuai dengan petunjuk para sahabat? Pernah nggak dia meneliti hal itu untuk diri dia sendiri? Teman-teman nih yang ada di sini, pernah nggak kalian tuh bertanya kepada diri kalian sendiri untuk meneliti diri kalian itu apakah memang sudah berada di atas petunjuk yang Nabi SAW wasiatkan? Sudah pernah belum menelitinya?
bertanya kepada diri sendiri dan menelitinya. Sudah pernah? Ada yang pernah? Ada yang pernah meneliti diri sendiri? Ada, Zat. Pernah, Zat. Apa yang antum lakukan waktu itu, Zat? Dulu gini, Zat, waktu anak masih di, anak pernah belajar waktu SMP di Jamak Tablik, Zat. Jadi kita itu Terus, eh, ada suatu momen, Zat, anak selesai sholat, anak zikir berjamaah bareng yang lain. Setelah itu anak pergi mau pulang, Zat. Di tengah jalan Om Ana bilang kalau siapa yang pertama kali ngajarin kayak gitu, katanya. Situ anak bilang, Zat, kalau mungkin Imam Syafi'i yang pertama kali ngajarin itu. Lalu Om Ana tuh bilang kalau Imam Syafi'i itu nggak pernah ada ngajarin zikir berjamaah. Lalu Ana cek, Zat, di kitab-kitab Imam Syafi'i, memang beliau di bab sholat, di bab selesai sholat zikir nggak ada pernah menganjurkan untuk doa dan zikir secara berjamaah gitu. ini apa yang antum maksudnya, apa yang poin utama yang ingin antum sampaikan dalam cerita antum ini? Banyak amalan-amalan yang Ana lakukan dulu itu enggak sama dengan yang para salaf dulu ajarkan gitu. Berarti antum meneliti apakah cara yang antum lakukan ini sudah sesuai dengan manhaj atau metode beragamanya para salafus soleh. Nah, Aneh, ternyata Ana teliti, oke, ya, terus. ternyata Ana teliti, Ana buka kitabnya ketika kitab Ana masih di Jamaah Tabligh. Memang nggak pernah ada Imam Syafi'i bilang seperti itu, kan? Iya. Jadi Ana mikir kenapa Ana lakukan padahal nggak pernah diajarkan begitu. Tapi dalam mazhab kitab mazhab Syafi'i ya itu memang ada sih. Dan termasuk yang pendapat yang mu'tabar walaupun dianggap lemah dan lain-lain, tapi itu masuk dalam kajian-kajian yang mu'tabar dalam mazhab Syafi'iyah. Aneh tuh gini, aneh bukan mendukung soal ini karena gini, aneh harus pahami dulu teman-teman ya, kenapa memberikan pandangan. Karena yang antum berikan ini adalah itu yang disebut ikhtilaf dalam fikih, bukan dalam metodologi. Jadi gini, kalau antum mau dalam hukum fikihnya, seharusnya antum perdalam usulnya. Itu maksudnya. Maksudnya yang lebih terangnya apa? Sebelum antum berpendapat ada atau tidak ada, harusnya antum tuh memahami dulu tentang usul dalam mazhab Syafi'i. Itu yang lebih utama daripada memahami satu hukum. Kayak gitu tuh. Karena kalau antum hanya langsung ini ada, ini maksudnya apakah ini ada di dalam ini, tanpa kita memahami usul madhab, itu walaupun kita benar, kita salah. Kayak gitu, paham nggak? Untuk berbicara terhadap mazhab tersebut. Kenapa? Kita nggak kenal dengan mazhabnya. Kita nggak punya usulnya. Kita tidak boleh berpendapat untuk apakah itu ada atau tidak. Apalagi dijadikan salah satu keyakinan. Itu keluar dari salaf namanya. Bahkan itu keluar dari apa namanya, atau bahasanya keluar dari salaf, bukan dari manhaj atau dari agama atau dari manhajnya, bukan, tapi maksudnya antum mengambil pendapat yang tidak ada salaf yang pernah mengambil hal itu, kayak gitu tuh, yang tidak punya salafnya, sebagaimana perkataan oleh Ibnu Jauzi, berhati-hatilah kalian yang atas satu pendapat yang tidak memiliki salaf. Maksudnya tidak ada pun satu para ulama terdahulu yang pernah mengambil hal itu. Kenapa kita blunder hari ini?
simplifikasi, terlalu cepat mengambil keputusan atau terlalu mudah menyimpelkan sesuatu. Itu yang disebut simplifikasi. Boleh kita berbicara misal, apakah ini ada? Iya, itu karena sebatas pengetahuan kita, bukan berarti hukum yang tidak ada. Kayak gitu tuh, paham nggak? Sesuatu adamul ilmi la yadullu ala adami syai'. Tidak adanya pengetahuan tentang hal itu bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Seperti itu. Nah, ketika kita benar nih, seandainya maksudnya dalam madhab tarjih, dalam metode fikih menggunakan tarjih, seakan-akan kita memang mayoritas kaum muslimin mentarjih hal itu. Tapi rata-rata kaum muslimin tidak memiliki usulnya. Dia tidak paham tentang usul Syafi'iyah, bagaimana madhab Syafi'iyah di dalam usulnya, bagaimana di situ ada qaulus sahabi, di mana di situ ada qaulul ashab, afwan, di mana di situ ada pendapatnya para madhab Syafi'iyah, walaupun dia ghairu masyhur misal, tapi ada nih dalam madhab Syafi'i yang mengatakan itu, tapi ghairu masyhur, masuk dalam artian ini masuk di dalam madhab Syafi'iyah. Memang bukan perkataan Imam Syafi'i, tapi di dalam usul Syafi'iyah, pendapat madhab ya seperti Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i itu masuk dalam madhab Syafi'i. Nah, hal itu yang maksud aneh. Kita harus teliti sejauh itu. Itu yang disebut penelitian. Tidak cukup untuk membahas kulitnya. Penelitian itu membuktikan apakah langkah, justru kita tahu, oh langkah saya sebelumnya itu blunder, masih berupa kulit. Harusnya yang saya lakukan, saya perdalam dulu nih usul syafi'iyahnya. Sebelum saya yakin betul 100% bahwasanya ini tidak ada di dalam mazhab syafi'i. Seperti itu Ustazi. Nangkep nggak alur penelitian itu sebenarnya seperti apa? Syukron, ini contoh dari antum, bagus banget. Nangkep nggak Ustaz? Nangkep nggak Ustaz? Yang iya. Jadi sedikit lagi antum harus teliti lagi ya. Sedikit lagi. Dan antum pasti bisa insya Allah. Antum harus buktikan, betul-betul harus membuktikan dalam usul madhabnya. Karena kenapa? Antum berbicara dalam perspektif madhab. Kecuali antum berbicara pada perspektif taklid. Beda lagi. Ketika antum berbicara madhab, antum harus adil dalam membicarakan madhabnya. Ketika antum berbicara dalam ranah taklid, antum ya tinggal taklid aja, nggak usah susah kayak gitu. Dalam artian untuk orang awam taklid boleh, ya kita masih awam lah. Level aneh melevelkan diri anak sendiri dalam perspektif ilmu fikih, aneh awam. Walaupun aneh paham dasar-dasar dan mempunyai, maksudnya mengerti dasar-dasar qawaid dan usul dalam fikih dan sedikit pemahaman di dalam usul fikih madhab. Tapi aneh tetap memposisikan aneh sebagai awam. Karena kenapa? Keluasan ilmu fikih. Keluasannya itu. Karena kenapa? Memang benar-benar setelah aneh baca banyak hal ya. Di antaranya fikih kontemporer yang ngebuat aneh pecah kepala. Ini fikih kontemporer sangat apa ya, sulit banget untuk memahami fikih kontemporer di ranah fakih. Itu tuh memang benar-benar kayak ini usulnya ini nggak sembarangan, harus memang punya basic yang kuat. Berarti aneh nggak punya basic untuk memberikan hukum di dalam fikih. Aneh taklid harus. Kenapa? Iya kan awam kayak gitu. Aneh nggak bisa memberikan pandangan di dalam fikih. Makanya aneh sering banget. Seandainya kalau aneh bisa memberikan hukum, aneh bilang kayak gitu. Aneh pasti haram ini nih, hal ini nih.
Walaupun aneh kayak contohnya misal pemahaman aneh mengenai AI. Aneh dulu bilang tahun kemarin aneh bilang AI itu subhat kayak gitu. Karena aneh sudah melihat yang AI dengan kehebatan hari ini bisa generate video dan yang tahun lalu itu nggak bisa sama sekali. Dan aneh tahu dia tuh bisa sampai sini. Dan aneh bilang hukumnya waktu itu tahun kemarin AI itu subhat aneh bilang. Tapi aneh nggak bisa berikan hukum karena aneh bukan fakihnya, bukan bagian dari orang yang fakih dalam hal itu. Nah, itulah objektivitas dalam penelitian. Dia tahu kadar di mana dia harus berbicara. Nah, penelitian itu berbicara hal itu juga. Makanya itu disebut dalam ilmu mustolahat kita kenal apakah dia berdusta, apakah dia muttahamul bil kadhibi kayak gitu kan, tertuduh berdusta karena setiap apa yang kita lontarkan seseorang itu akan dikatakan berdusta, dia berbicara sesuatu yang dia tidak pahami, yang tidak kuasai. Dia akan tertuduh berdusta muttahamul bil kadzib yang merendahkan sanatnya atau kualitas dirinya sebagai rijal dalam rantai sanat. Nah, aneh memberikan gambaran-gambaran penelitian itu seperti ini, kita nggak pernah menemukan pembicaraan hal yang seperti ini dalam ruang publik terbuka. Kita banyak banget berhentinya tuh di ranah-ranah kayak eh iya kajian maksudnya motivasi, bukan ke bagaimana menjadikan seorang muslim kuat di dalam agamanya. Motivasi. Mario Teguh pun memotivasi kayak gitu kan. Harusnya kita menjadikan bagaimana kaum muslimin anak muda ini memiliki basic yang kuat di ruang publik terbuka kayak gitu sih, yang dimana asatizahnya harus punya bukan hanya jadwal kajian tapi yang disebut dewan fatwa yang mereka berdebat untuk satu kasus dilihat oleh publik kayak gitu tuh. Itu maksudnya kita melihat para asatiza yang sudah muktabar di dalam bidangnya masing-masing, mereka di live kan berdebat untuk bahas satu hukum, satu permasalahan fikih yang ada di Indonesia, baik Facebook, baik media sosial, berbicara dan live dan dilihat oleh publik. Kalau bisa itu di Bung Karno tuh boleh, maksudnya yang sering Muslim Fair itu ya. Harusnya itu tuh asatiza yang mereka itu berbicara satu hukum. Kita melihat mereka mengeluarkan dalil dan mereka beristidlal dengan dalilnya. Cerdas kaum muslimin. Anak-anak muda itu aneh yakin pasti cerdas. Kenapa? Punya perspektif yang luas. Mereka mendengar langsung kayak gitu. Kita nggak ada hari ini. Ya berarti kita nggak mm, tidak berada dalam metode para salaf kayak gitu. Jauh masih jauh banget masih. Nah, untuk mencapai hal itu ya kasih tahu lah yang orang-orang fair muslim fair itu ngapain motivasi mulu. Ayo dong ini bahas nih ada hukum, ada orang yang di Facebooknya itu dia punya dua akun, apa hukumnya orang yang punya dua akun second account itu apa hukumnya, nggak pernah dibahas, nggak ada perspektif publiknya, tidak pernah dibahas bagaimana usul melihat hal itu. Kayaknya memang nggak ada intelektualnya kaum muslimin sekarang, levelnya jauh banget. Nah, itu maksud Tanah yang disebut penelitian ya, teman-teman. Sehebat itu loh, ya. Ada pertanyaan lagi mungkin atau mau memberikan satu pandangan lagi? Ada lagi? Syukron Ustadz. Yang lain mungkin iya, tafadhol Ummu Latifah. Itu tadi kan yang dipertanyakan sama Ustadz itu tentang
ibadah yang kita lakukan apakah sama atau seperti yang dilakukan Rasulullah kan itu Ustaz. Bukan ibadahnya, tapi apakah kita pernah bertanya kepada diri kita sendiri, apakah cara beragama kita itu sudah sesuai dengan apa yang kita klaim? Maksudnya, kalau kita mengklaim kita berada di atas metode dan petunjuknya para salaful ummah, pernah nggak kita membuktikan itu dalam ruang lingkup penelitian kecil-kecilan aja? Penelitian kecil-kecilan. Kalau untuk itu ada Ustaz. Coba, silakan. Dulu pernah dengan cara mungkin kita ambilnya dari mamalah yang ada itu ya Ustaz. Dengan menelisik lebih jauh tentang amalan yang kita lakukan atau apa yang kita lakukan itu sesuai dengan satu manhaj salaf atau seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Adapun dulu itu dengan menelisik lebih jauh hadis, nanti kan masuknya dalam pembahasan qawaidnya juga, menentukan hadis sahih dan tidaknya terlebih dahulu. Dan nanti melihat dari syawahid dan tawabiknya. Setelah mendapatkan martabat hadis itu, dilanjutkan dengan pemaknaan matannya itu yang pernah saya lakukan bersama guru saya dan teman-teman waktu di kelas alia dulu Ustaz. Yang diusung kala itu pembahasan tentang mahram untuk perempuan. Dan dari sana kita mengambil kesimpulan bahwa perempuan bepergian harus dengan maharim. Untuk ihtiyatnya itu diambil dengan kemanapun perempuan pergi harus dengan mahram begitu. Tamam. Berarti ini seperti meneliti satu hadis untuk menentukan satu hukum. Nah, Ustaz. Jadi kan itu juga berkaitan dengan muamalah. Iya. Ya bukan satu hadis saja, soalnya berdasarkan syawahid dan Iya. hadis yang berkaitan dengan pembahasan itu. Iya. Yang penting untuk mencari satu hukum mengenai mahram wanita ketika berpergian kayak gitu ya. Mumtaz, barakallahu fiik. Apakah membahas tentang rijalnya juga? Atau Ustaz. hanya mencari Wahidan syawahidnya fawahidan. doang? Yaitu Enggak. matan Rijalnya juga Ustaz. rijalnya juga. Apakah mencari mempelajari juga tentang orang perorangan rijalnya? Naam. Mumtaz, barakallahu fiik. Bagus banget. Iya. Membaca biografi rijalnya. Iya Ustaz, tapi itu kan karena memang tugas satu kelas. Iya. Per orangnya memiliki itu sendiri, cuman dikumpulkan dengan hisoh mapel mabahis. Jadi itu umum. Jadi gambaran untuk mapel mabahis ini bisa masuk nanti pembahasan usul, syuruh, hadis, usulul hadis, usul tafsir, tafsir wa ghairuhu gitu. Tamam. Untuk mengeluarkan suatu hukumnya, kaidah utama yang dipegang apa? Apakah berpegang hanya kepada bagaimana hadis zohirnya hadis sahih tadi atau hadis tadi memberikan memberikan hukum secara zohir ya tentang mahram tadi, atau memiliki kaidah tersendiri dalam mengeluarkan hukumnya? Kalau untuk kaidah yang diambil itu
alal ihtiyat paling Oh, beratnya oke. gitu Ustaz. Jadi Nah, keadaan hadisnya itu ya. paling beratnya. Iya, jadi berarti memahami konteks, bukan konteks ya, tapi teks hadisnya secara zahir, kemudian mengambil apa namanya, qawaid atau salah satu hukum atau kaidah fikih yaitu al-ikhtiyat, ya, Nah, iya, untuk mengeluarkan satu hukum terhadap mahram untuk wanita yang berpergian, kayak gitu ya. nah Ustaz. Mumtaz, bagus. eh eh, yang tadi hasilnya adalah bahwasanya wanita yang berpergian wajib wajib harus dengan mahram jika jarak safar atau walaupun nggak jarak safar. Apa tadi ini ya? Itu kan kalau untuk pembahasan hadisnya itu kan ada satu fasa, dua fasa, bahkan ada yang menyampaikan yauman yaumaini atau arba'ata ayam itu kan Ustaz. Karena Ya, betul banget. mutanawinya Iya. akhirnya Ustad eh, al Ustad Syekh saya guru saya itu Ustaz apa namanya? Karena keadaan ini diambilnya itu kala itu Kala itu maksudnya eh ya Kak kan kalau berdasarkan adanya penyampaian satu fasa atau 4 hari, 2 hari, 3 iya. hari itu kan kalau dengan menggunakan transportasi masa lalu ya memang terlalu lama kan Ustadz karena memang menggunakan kendaraan yang tidak sama seperti masa sekarang itu tuh yang pertama. Nah, Terus ini aneh antum. Nah, ini yang antum barusan tadi itu masuk ke dalam usul madhab mana sebenarnya. usul fikih. Iya, Nah, usul fikih. Nah, yang antum sampaikan barusan, jadi contohnya dalam mazhab Hanafi, ya, satu hari itu apakah bisa berapa kilometer? Jadi yang pertama itu pengambilan hukum safarnya dulu. Apakah berdasarkan hari atau jumlah atau jarak itu dulu ya? Pasti kalian menentukan itu dulu nggak? Yaitu jarak nah Ustaz. safarnya menggunakan hari atau jarak, iya kan? Iya. Nah, Nah, dari sana karena memang banyak hitungan yang di dalam hadis itu kita menggunakan ambil yang paling jauh iya. dengan matan hadis tentang eh, perempuan ketika keluar pakailah mahram itu saja. Jadi tanpa ada penyebutan Perempuan jarak ketika keluar terus menggunakan mahram mati suaranya. harus menggunakan mahram Ustaz. Sinyal Suaranya mati. saya buruk. Iya, keluar. Halo? Iya, perempuan yang keluar. Ketika keluar, jadi ya ketika keluar harus menggunakan mahram. Sempat waktu itu saya ada sedikit diskusi dengan teman Walaupun bagaimana tuh tidak jarak safar memahaminya. berarti. Walaupun tidak jarak safar. Ya, iya Ikhtiyat, itu kalau ihtiyat paling beratnya. ntar, Syekh. Untuk ikhtiyatnya itu apa yang dipandang sebagai ikhtiyat? Standar ikhtiyatnya apa? Itu Ustaz, Berhati-hati dari apa? hal yang merugikan. Bahkan kan kalaulah memang dengan keadaan fenomena masa sekarang, orang keluar aja, ya Pak, namanya sial itu ndak ada di tanggal merah, di tanggalan Ustaz. Gitu loh. Itu namanya antum main dadu kayak gitu kan? Iya, memang sial itu gak ada tanggalnya. Cuman Tapi hukum ini fikih Ustaz, itu dia eh jelas. ya itu paling beratnya Ustaz. Jadi paling jauhnya ihtiyatnya pokoknya ketika kau keluar harus menggunakan mahram. Itu yang disampaikan. Tapi Tamam. memang untuk
apa namanya, memudahkan. Kalaulah memang harus menggunakan jarak safar atau hitungan kilometer, seingat saya akhirnya ditetapkan 12 kilo aja, Ustaz. Wah, kok 12 10 kilo? sampai 12 kilo. Berarti dia ngambil Iya, mazhab Ustaz. apa? Mazhab apa yang ngambil keluar rumah yang jaraknya walaupun tidak pada itu mazhab Hambali kali? Mudun, Ustaz. Enggak, dia mazhabnya Mudun, Ustaz. iya, maksudnya yang tidak contoh nih dalam mazhab Syafi'i dia itu ya jarak masafah jaraknya yang disebut safar itu contohnya misal 3 hari yang dimana 3 hari itu dikiaskan dalam kilometer misal dari 82 sampai 85 kalau nggak salah kurang lebih sejarah 85. situ. Nah, Ya, berarti usul yang digunakan dalam awal ya meneliti atau menganalisa ya teks hadisnya itu menggunakan mazhab Hambali. Kenapa? Karena itu dulu tuh apa nama? Nah, ini yang disebut illatu khafi yang Ane bilang barusan. Kenapa kita katakan ini illatu khafi yaitu eh, sedikit kerancuan tapi dia itu tersembunyi barusan. Ternyata ketika untuk jarak masafah atau jarak safar dalam dia menggunakan usul di dalam usul-usul apa namanya Hambali, tapi menggunakan hukum wajibnya atau tidaknya itu secara zohiri. Paham nggak maksudnya? Jadi gini, aneh-aneh jelasin ya. Ya, jadi bagus banget yang antum barusan contohkan itu salah satu bentuk penelitian yang coba antum lakukan dalam bermuamalah dan lain-lain bagus banget. Nah, aneh berikan perspektif tambahan aja. Jadi yang aneh berikan ini hanya tambahan dalam perspektifnya yang antum gunakan. Nah, itulah tadi ketika kita ingin meneliti itu harus memang tahu dulu kita ini menelitinya dalam karena kan kalian kan belajar ya, maksudnya sesuai dengan ustadznya ya, mungkin ustadznya memang lebih condong kepada madhab Hambali sehingga memang mau nggak mau biasanya madhab ya bermadhab itu terikat sebagaimana pandangan madhab ya tadi walaupun dia hadisnya ya menunjukkan masafa yang disebut safar dan banyak banget hadis-hadis yang menguatkan bahwasanya safarnya itu apa namanya wanita yang keluar itu dengan yang wajib memiliki mahram itu adalah jarak safar ya gitu kan. Nah, untuk menguatkan ya ikhtiyat tadi. Jadi pandangan ikhtiyatnya itu berdasarkan kehati-hatian dalam perspektif mazhab Hambali. Maksudnya apa? Dia menggabungkan antara maksud dari ikhtiyat takut terjadi sesuatu kayak gitu kan ke apa namanya kejahatan dan juga menggabungkan bagaimana batasan safar kayak gitu sehingga untuk menguatkan wanita walaupun dia keluar kemana-mana harus dengan mahram jadi ada tungku ada dua tungku yang menjadikan penelitian tadi itu berbasis dalam mazhab ulama-ulama Hambali seperti ya banyak banget ya para ulama hadis yang bermazhab Hambali kayak gitu. Paham Ummul Latifah? paham, Ustaz. Cuman memang kalau untuk yang difahamkan ke kami, para santriwan dan santriwati guru itu bagaimana ya? Lebih lari pada dalailus shafih ketika memang di sana tidak terdapat di Al-Quran, bukan berdasarkan madzhab begitu, Ustaz. Iya, itu Walaupun kita juga mempelajari secara eksplisit bahkan mendalam juga banyak tentang seluruh madzhab.
6. Jadi gini, kenapa itu aneh barusan itu menyebutnya sebagai illatul khafi? Iya, jadi dalam kelas kalian itu digunakan yang namanya metode tarjih, gitu ya. Naam, Tapi sorry. guru kalian itu memang maksudnya sudah berpegang pada mazhab Hambali dalam artian, paham nggak maksud aneh? Secara tidak, jadi Naam, guru dalam kalian itu artian ketika mendapatkan satu keadaan yang ambigu dalam perspektif mereka akan rujuk kepada mazhab Hambali, paham? Tidak menggunakan tarjih, naam. paham nggak? Di satu sisi iya Ustadz, cuman Iya, memang nanti ketika untuk menentukan secara eh, tadi saya sampaikan 10 kilo itu kan Ustadz, itu iya, nanti juga berkaitan dengan jamak sholat juga itu nanti iya, maksudnya. betul Bah, banget. panjang itu Ustadz, karena pusing saya. Iya. Tapi jadi inilah maksud aneh pembahasan. Bayangin antum, YouTube itu membahas yang kayak gini loh. Dan ini dibahas oleh para ahli. Laki-laki seperti anak muda seperti apa nanti yang keluar kayak gitu kan? Tapi kalau ini yang kayak gini nggak pernah dibahas, bahasnya biro jodoh mulu. Allahu Akbar kayak gitu ya. Manusia apa ini yang hadir nanti di tengah-tengah masyarakat kalau bahasnya jodoh-jodohan mulu kan? Nah, maksud Ana, ya, jadi ini aneh berikan lagi ya pandangan terhadap, bukan berarti aneh ahli di situ ini. Nah, itulah kritisnya dalam penelitian. Kita boleh mengkritiki atau melihat tadi ada celah ketika penelitian tadi adanya ambigu dalam satu penentuan ya. Tadi kan ada sedikit ambigu bagaimana nanti untuk menentukan. Nah, biasanya ketika para ahli tadi apa namanya melihat teks ya, menunjukkan untuk mengambil ikhtiyatnya itu berdasarkan madhab. Jadi pandangan ikhtiyat tadi diambil berdasarkan bagaimana ikhtiyatul madhab untuk menyesuaikan bahasanya atau mencocokologikan gitu ya, supaya dikeluarkan atau menyesuaikan untuk adanya hukum berhati-hati wanita yang keluar walaupun dia jaraknya dekat kayak gitu. Nah, itu yang disebut dalam pandangan penelitian hadis illatul khafi. Boleh dikritiki di bagian itu kayak gitu tuh. Kalian boleh mengkritik itu. Justru itulah yang disebut menjaga hadis. Itu tuh. Wah, ini pada bagian ini terasa memaksakan dari si peneliti. Peneliti harusnya bisa memberikan pandangan yang lebih objektif lagi. Kalaupun ingin menggunakan usul di dalam madhab, maka harusnya dia menghadirkan satu qaulul madhab yang menguatkan pandangan dia barusan. Sehingga dia lebih condong untuk mentahkik akhirnya. Jadi mentahkik ulang kayak gitu untuk menyesuaikan kondisi daerah dan keadaan warga lokal. Memang boleh kita itu memberikan hukum apa namanya beda. Maksudnya gini, karena di sana itu banyak perampok, maka wanitanya itu dihukumi tidak boleh keluar kecuali dengan mahram, boleh banget kayak gitu. Tapi dengan mazhab yang sama atau dengan cara yang sama di tempat yang berbeda itu dihukumi apa namanya ya tidak wajib karena sesuai dengan atau kebanyakan ya tarji dan pendapat para ulama untuk batasan safar. Kenapa dua hal ini berbeda? Itu yang disebut hukum muqayyad, yaitu hukum fikih yang dia itu terikat pada satu keadaan karena ada syawahid, ada keadaan daerah tertentu, ada keadaan geografi tertentu yang wanita itu akan berbahaya kalau keluar sendiri. Boleh jadi itulah penelitian fikih itu seluas itu loh, maksudnya fikih itu tidak satu hukum, satu kejadian, satu hukum general. Itu mengeneralisir.
Islam nggak mungkin generalisir. Islam itu satu-satunya agama yang punya hukum yang sangat eh, apa terperinci. Saking terperincinya hukum yang digunakan dalam usul dan kaidah-kaidah yang digunakan Islam itu bisa menjadi undang-undang kayak gitu. Saking ininya. Nah, kita barusan membahas ya contoh-contoh dari penelitian-penelitian yang biasa digunakan, dan ini pembahasannya sangat luas banget. Tapi ketika kita berbicara dengan dialog seperti ini tuh dialog intelektual kayak gitu, yang sudah mulai hilang. Di mana-mana di luar itu sibuk dengan gaji guru, murid yang nakal, tapi kita kehilangan dialog intelektualnya. Harusnya ya dialog intelektualnya tetap diadakan kayak gitu. Di tengah kasus maraknya institusi dan lembaga dan lain-lainnya. Tapi dialognya itu nggak boleh dihilangkan. Kalau dialognya hilang, kualitas kaum muslimin hilang. Anak-anak mudanya hilang. Kayak gitu ya. Paham nggak mengenai penelitian dan metode penelitian yang barusan kita contohkan tadi? Syukron ya, Ummul Latifah. Ada yang ingin ditambah, Ummul Latifah? Atau dari selama kita mempelajari lebih jauh tentang perfikihan ini, Ustaz, Tentang bisa perpikiran. diambil kesimpulan atau jadi begini, karena memang tadi kan berdasarkan keadaan dan lain sebagainya. Fikih itu bisa dikatakan fleksibilitas kan kayak gitu, Ustaz, gambarannya. Bukan hanya, jadi Satu, bahasanya bukan fleksibel. Bahasanya itu adalah eh apa ya? Bijak, apa ya? Kebijaksanaan hukum ya. Islam itu benar-benar punya rincian yang nggak ngawur kayak gitu. Perhitungannya itu kayak orang ingin bangun gedung Burj Khalifa lah. Rincian per inci per sentimeter. Nah, fikih itu seperti itu. Betonnya harus berapa dengan kualitas apa. Nah, fikih itu harus seperti itu. Dia nggak bisa general kayak gitu. Nggak bisa satu hukum untuk semua manusia. Itu malah aneh, kecuali fatwa. Beda. Jadi teman-teman tuh harus paham yang mana yang namanya fatwa, yang mana yang namanya hukum fikih. Itu harus dipahamin. Itu dua hal yang berbeda. Contoh, fatwa ulama mengenai perang yang di Gaza. Apakah turun perang? Apa fatwanya? Itu bukan hukum fikih. Kenapa? Karena ada kode wajib orang yang ahli di bidang hal itu, dia memberikan fatwa terhadap satu keadaan spesifik, bukan satu keadaan general. Paham? Itu dua hal yang berbeda. Jadi contoh, ulama Saudi misal memfatwakan, memfatwakan bahwasanya perang di jalur Gaza termasuk jihad fisabilillah. Misal, maka diserukanlah kaum muslimin untuk turut berjihad. Apakah ini sebagai beban taklif? Jawabannya iya. Apakah untuk semua orang? Tidak. Maksudnya, apakah yang ada di Indonesia wajib perang juga? Tidak. Dia harus memenuhi syarat. Tapi orang yang ada di jalur Gaza wajib. Paham? Paham? paham, Ustaz. Jadi kalau fatwa itu tergantung dari mana itu keluar, Bukan dari mana, atau ulama tapi apa keadaannya? ulama mana? Apa Iya. keadaannya? Apa konteksnya dulu? Konteks dulu. Kayak gitu. Konteksnya dulu. Apa konteksnya? Baru kita lihat siapa yang memberikan fatwanya. Sudah layakkah? Apakah dia kodikah? Apakah hanya yang diulamakan kah? Itu harus benar-benar
Jadi keadaan yang seperti ini kaum muslimin tidak akan tertipu kalau dia tahu kayak gitu ya. Contoh, misal kayak apa tadi, boykot ini ada nggak fatwanya? Nggak ada. Itu tuh hanya toko-toko untuk memboikot produk Israel misal. Ada nggak fatwanya? Nggak ada, nggak wajib. Akhirnya nggak ada fatwa. Yang ada itu adalah seruan kampanye, itu namanya politik. Itu masuk ke dalam namanya bagian politik. Fatwa tidak akan pernah masuk bagian politik. Karena fatwa itu mengikat kaum muslimin terhadap beban taklif. Politik enggak. Kayak gitu ya. Nah, seluas itu kalau ingin kita berbicara mengenai penelitian satu hukum, satu perspektif. Sehingga contoh kayak kemarin, apakah perang Iran dan Israel itu termasuk perang yang kemarin ya? Mau dukung Iran apa? Ani bilang, ini pada ngawur dah. Ini perang ekonomi lah, bukan perang agama loh. Dan jelas kayak gitu. Itu tuh perang ekonomi, ekonomi global. Makanya dalam hal itu kita nggak boleh FOMO melihat ada orang ini, kita ayo, weh, itu tuh semudah itu orang-orang bodoh itu diatur, diarahkan. Tapi orang-orang yang kritis, kaum muslimin yang harusnya dia ini kritis, cerdas, dia akan melihat lah, oh enggak, ini nih perang ekonomi, ini nih masalah duit. Duit siapa? Cina sama dolar, yuan dan dolar. Kayak gitu perspektifnya. Oh, ternyata yuan itu ingin masuk ke pasar internasional yang menggeser dolar. Yang dimana dolar ini dalam 20 tahun terakhir itu sudah turun hampir 30%. Dan yuan baru mau masuk untuk perdagangan internasional. Dalam artian apa? Kalau yuan naik, dolar itu inflasi. Kalau dolar inflasi berbahaya itu si Trump kayak gitu kan. Maka mereka buatlah ini agenda propaganda kayak gitu. Menyerang Iran lah, membenturkan Iran dan Israel untuk memakai legitimasi perang agama. Agama akhirnya dipakai sebagai tunggangan untuk menghalalkan membunuh orang. Bayangin lah itu. Agama digunakan untuk kita kalau ngelihat Israel mati di bom, kita seneng gitu kan. Iya nggak? Kenapa? Basic kita tuh otaknya udah didoktrin. Kalau melihat ini Syiah, dia mati itu kita seneng ngelihat dia. Kita pernah nggak berpikir, gimana kalau perang ini terjadi di Indonesia? Apa yang harus gue lakuin ini? Gimana kalau perang ini akhirnya krisis, yang akhirnya keluarga gue ini susah makan? Harusnya kan kita mikirnya ke situ. Bukan mikirin ada yang mati di sana, ada yang mati di sana karena bom. Doktrinnya itu udah sejauh itu loh. Kita nggak terserah mereka mau mati mau ini, kita tuh harusnya apa yang harus kita persiapkan, bagaimana kita menyelamatkan keluarga kita kalau ini dampaknya ke keluarga kita. Karena itu kan harusnya kita berpikirnya di situ. Itu orang kaum muslimin yang berpikir dan cerdas, bukan dukung-dukungan kayak dukungan bola kayak gitu jadinya, malah dukung Iran. Ustadz-ustadz yang besar apa ini dukung Iran, dukung Israel? Kalian tuh tidak melihat ini perang apa sebenarnya? Ini perang duit, masalah duit, bukan masalah agama. Itu dilakukan basisnya penelitian, tidak bisa basisnya opini, tidak bisa basisnya persepsi, basisnya penelitian. Tidak FOMO ketika orang FOMO, tidak terjebak ketika orang sesat kayak gitu. Itulah yang disebut Islam tadi, tengah-tengah, rahmatan lil alamin tadi. Orang memfitnah, propaganda, kaum muslimin itu orang yang paling terjaga kalau dia cerdas. Caranya seperti apa? Lakukan yang kita lakukan barusan tadi untuk meneliti satu keadaan. Sama seperti meneliti fikih tadi, itu yang disebut penelitian. Menggunakan seluruh metode yang kita gunakan, baik usul dan kawaidnya. Paham? Semuanya paham?
Seru nggak metode penelitiannya? Ustaz, insya Allah. Ingin punya skill yang lebih jauh supaya bisa memiliki metode untuk meneliti satu keadaan yang ditandatangan di Prabowo. Ya aneh setuju. Salah satu kenapa aneh baca dulu seluruh naskahnya. Bukan soal tokoh ini sepakat tokoh ini enggak, baca dulu lah seluruh naskahnya. Apa pertimbangan Indonesia? Oh ternyata Indonesia itu ingin non blok tetap, tapi kalau dia berdiri non blok itu berdiri di atas kaki sendiri, tidak di otak-atik oleh kebijakan negara lain. Itu namanya negara non blok. Paham nggak kita tentang hal itu? Gimana kita mau dukung BOP, kita nggak ngerti masalah non blok. Itu loh, seperti itu kita harus memahami yang namanya politik internasional. Kaum muslimin itu harus paham. Kenapa harus paham? Antum nggak ngerti politik internasional, antum membuat orang sesat. Itu loh bahayanya. Kenapa? Ya karena memang dunia informasinya sekarang segitu. Bayangin dengan intelektual informasi yang kita pegang di HP, kita nggak punya intelektual untuk memahami politik internasional. Yang akhirnya apapun yang kita tulis menyesatkan umat. Dan kita nggak sadar kalau kita itu menulis sesuatu yang menyesatkan umat. Kenapa? Karena nggak punya ilmunya. Kita hanya tahu informasi. Itu yang disebut distraksi namanya. Terdistraksi informasi internet. Dia tidak punya kapasitas, tapi dia otaknya menerima banyak informasi. Akhirnya dia percaya dengan apa yang dia dapati tadi tanpa bisa memverifikasinya. Timbullah fitnah. Menulis ini, menulis itu, itu tuh fitnah. Kenapa? Karena dia berbicara dan menulis sesuatu yang dia tidak punya kapasitas dan dia tidak tahu tentang hal itu. Menyesatkan, yang disebut Nabi SAW akan ada akhir zaman nanti itu dai-dai yang menyesatkan mereka sebagai fitnah. Kayak gitu. Nah, kenapa aneh berbicara sejauh ini? Ya hal yang seperti ini tuh terjadi di dalam, bahkan kita yang mengklaim kita di atas para manhajus salaf. Kita beragama di atas metodenya para salaf. Dalam hal ini, melihat keputusan negara, kita jauh dari perspektifnya para salaf. Kita klaim, kita menyebarkan hoax untuk diri kita sendiri. Kita berbohong kepada dunia. Mengklaim diri kita di atas metode salaf, tapi tidak. Kita berbohong, dosa besar. Kayak gitu loh. Logikanya tuh harusnya seperti itu. Jadi yang terbaik, atau Anda akan menjadi fitnah. Nggak ada lagi pilihannya. Jadilah yang terbaik, atau kalian akan menjadi fitnah. Atau ya nggak usah kemana-mana, tutup di dalam kamar aja sampai tunggu ajal kalian kayak gitu. Kalau ingin selamat, dan itu pun nggak tahu kita gitu kan, mana yang akan kalian pilih? Jadi yang terbaik, atau jadi fitnah, atau kunci dalam kamar sampai ajal datang kayak gitu. Atau jadilah yang terbaik, pilihannya nggak ada lagi. Teliti, baca, habiskan waktu untuk membaca, pahami banyak hal, pelajari banyak, apalagi wanita. Kita kehilangan wanita intelektual, jadilah wanita yang intelektual kayak gitu. Ya seperti itu, kaum muslimin butuh anak muda yang seperti itu. Dan anak akan pensiun tahun depan. Anak akan pensiun. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan atau kita bisa tutup? Gimana, cukup tertamparkah dalam metodologi penelitian ini? Cukup tertrigger kah melihat, oh ternyata
ternyata saya masih kurang selama ini kayak gitu. Mau menjadi lebih baik lagi, mau mempelajari banyak hal supaya kita punya objektivitas dan tidak terbawa arus global gitu ya. Mau? Gak ada yang mau? Iya, Ustaz. Hah? Harus kayak gitu, Ustaz. Apa? Harus kayak gitu. Suaranya putus, kecil banget tadi suaranya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah. Syukron ya untuk pada malam hari ini. Barakallahu fikum yang sudah hadir. Semoga pada pertemuan yang selanjutnya kalian semangat untuk belajar metode penelitian. Karena pekan depan kita akan mencoba untuk mengungkap isu dan mencoba bagaimana sih membangun penelitian terhadap fenomena atau isu tersebut. Silakan ditutup, Naila. Baik, semoga ilmu hari ini yang kita sudah pelajari bermanfaat dan pastinya bermanfaat. Sampai Pastinya bertemu pada bermanfaat. pertemuan Insya berikutnya. Allah. Insya Allah. Sangat bermanfaat, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Ustadz Oki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.